Baik, enggak apa-apa dah. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan kemarin bisa dipaham nih. Kelihatan nggak tulisannya kemarin? Kira-kira masih ingat apa udah lupa nih? Baik, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat Al-Baqarah. Perintah zakat, infak, sedekah ini berangkat dari firman Allah Ta'ala. Mekanismenya, tatanannya dari Al-Baqarah ayat berapa kemarin? 267. Yaitu panggilannya kepada orang yang beriman. Baik, sekarang rinciannya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Anfiqu ini apa kata perintah? Fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan apa? Wajib. Ini amar. Wal amru yadullu ala al-wujub. Kemudian anfiqu min. Min ini menunjukkan perintah sebahagian. Artinya ini ukuran zakat. Ini kewajiban. Dalil kewajibannya. Kalau ini miqdarnya. Miqdar itu artinya ukuran. Ukuran berapa yang mesti dikeluarin. Nah, kemarin ada penjelasan min ini sebahagian maknanya apa? At-tab'id. Dan tansif. Apa tapi tansif sebahagian ya, berarti 50-50. Nisabnya yang disebut dengan nisab adalah ukuran kapan kena kewajiban zakat dari Quran surah Al-Baqarah ayat berapa kemarin? 219. Di sini ini namanya nisabnya. Nisabnya Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Apa itu? Al-afu. Jadi nisab zakat itu berapa? Setiap ada kelebihan, atau bahasa dagangnya neto, bukan gross ya, tapi neto, sebahagian dari sisa. Nah ini nisab namanya. Nisab itu bahasa Al-Qurannya al-afu, bahasa fikihnya nisab. Apa nisab? Ukuran kapan orang kena kewajiban zakat. Kalau ini min ini ukuran berapa yang dikeluarin, berapa yang dikeluarin. Nah ada ayat Al-Quran penjelasan. Dalam ayat Al-Quran ukuran ngeluarinnya seberapa. Nah kalau ini saya katakan dari dalil isyari, isyarat dari makna min. Nanti ada dalil yang sarih dalam ayat Quran surat Al-Anfal. Coba dibuka ayat berapa itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum, ketik annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ini penjelasannya, cabangin dari kata min. Kewajibannya berapa ngeluarinnya? Khumus. Berapa itu khumus? 20%. Ini yang 50% udah ada ya. Dari mana? Dari penjelasan kata min. Kalau yang jelas Allah sebutkan itu dalam ayat Quran surat Al-Anfal. Ayat berapa? 41. Quran surat Al-Anfal. Al-Anfal surat berapa? Surat 8 ya? Ya, ke-8 ayat 41. 41 apa 141? 41 apa 141? 41. Surat Anfal ayat 41. Berapa itu? 20%. Mana ayatnya bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu, ketahuilah dengan yakin, annama ghanimtum. Di sini ayatnya bunyinya annama ghanimtum min syai'in. Min syai'in. Ini
Ini berangkat dari kaidah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ukuran ayat itu Al-Quran untuk dijadikan sebagai dalil adalah keumuman ayat, bukan kekhususan sabab. Sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk alat apa? Ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Namun sigat lafaz ayat ini menunjukkan umum, karena Allah katakan annama, apa yang ghanimtum kalian dapatkan keuntungan, min syai'in, dari segala sesuatu, bukan hanya khusus untuk ghanimah. Ini ghanimah, ini apa itu ghanimah? Rampasan perang. Nah, ini ayat yadullu alal umum, karena Allah gunakan lafaznya annama ghanimtum min syai'in. Nih, ada kata kuncinya min syai'in. Min syai'in ini lafaz menunjukkan arti yang umum. Apa saja keuntungan yang kalian raih dari segala sesuatu. Apa aja keuntungan tuh? Sekarang kalau dikhususkan untuk ghanimah, kita minta dalalahnya. Mana petunjuk yang ayat ini khusus untuk ghanimah? Enggak ada. Anggap kita terima dalil bahwa ini ayat untuk ghanimah. Baik. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Berarti menghasilkan harta yang namanya ghanimah ini resikonya kematian. Yang resiko kematian aja 20%, masa yang resikonya nggak kematian lebih kecil dari 20%? Boleh paham ini? Ya, ini intinya apa namanya, ta'akul dari makna ayat tersebut. Nah, jadi min ini sebagian dari sisa, ya, nisab dan ukurannya. Ini ukuran apa? Ukuran zakatnya yang dikeluarkan berapa? Ya, ini bisa kita ambil ayat yang umum dari Al-Quran menggunakan kata min, artinya sebahagian dari sisa. Itu pun kemarin setelah kita hitung-hitung, kecil nggak? Kecil nggak? Nah, bagaimana kalau 20%? Lebih kecil apa lebih gede? Bagaimana kalau 10%? Lebih kecil apa lebih gede? Bagaimana 2,5%? Dapat apaan tuh orang fakir miskin? Betul nggak? Nggak dapat apa-apa dia. Nah, begitu. Baik, ini ukurannya yang ayat ada dalam Al-Quran ya. Jadi ukuran zakat dalam Al-Quran itu hanya ada dua, ya, hanya ada dua. Berapa? 50% dan 20%. Yang 10, 5 dan 2,5 itu dari hadis. Nah, sekarang tinggal pilih kita mau mengeluarkan cara Al-Quran atau enggak, ya kan? Apalagi ukurannya ini demikian kecil, karena diambil dari sisa, dari neto, bukan dari bruto. Tuh, masa kita nggak mau berbagi buat saudara kita? Ya, cuman hanya sisanya doang. Masih nggak mau juga. Kita nikmatin begitu banyak, lalu kita nggak mau keluarin. Ini bagaimana? Kalau bahasa Al-Quran, tilka idzan qismatun diza. Itu namanya timbangan yang curang, nggak adil. Maka nanti khawatir kita masuk dalam firman Allah Ta'ala, wailun lil mutaffifin. Cilaka bagi orang yang suka curang timbangan. Kalau idza qtalu 'alan nas yastaufun. Kalau lagi belanja di warung, timbang beli beras, tambahin dong bang biar lempeng, kan begitu ya? Paham enggak? Wa idza qalu hum yukhsirun. Kalau dia nimbangin bikin orang rugi. Kan begitu. Itu namanya orang yang curang. Ya, dipaham kira-kira ya? Baik. Ini dua petunjuk dari ayat ini. Keumumannya dari ayat min, kekhususannya dari ayat Al-Anfal 41. Sekarang kita ingin lanjutkan syaratnya. Syarat ngeluarin zakat. Min thayyibat. Ini merupakan syarat nih, syarat sahnya zakat. Ini syaratnya nih. Apa syarat sah zakat? Harus harta yang thayyibat. Apa thayyibat? Thayyibat itu gabungan dari halal dan apa namanya, berkualitas. Ini thayyibat nih. Jadi kalau mau ngeluarin zakat infak sedekah, mesti dari harta yang halal. Pastikan halal, bukan setengah halal. Apalagi campur-campur halal sama yang haram. Paham nih? Hasil korupsi, hasil nilep, hasil malak, hasil nyolong, hasil
Pokoknya barang haram dah. Yang kepemilikannya tidak sah secara sempurna, ya, namanya kalau dalam bahasa fikih namanya tamamul mulki. Paham ya? Tamamul milki, kesempurnaan kepemilikan. Itu syarat sah orang mengeluarkan zakat. Yang kedua, berkualitas. Jangan barang yang udah jelek-jelek kita infakin. Barang yang udah jelek-jelek kita zakatin, kagak sah. Ini ayat thayyibat Al-Baqarah nih, berangkat dari Al-Baqarah berapa tadi? Al-Baqarah 02 267. Ini penjelasan yang detail Allah bikin. Ini syarat sah atau kalau tadi ini syarat ujub ya, nisab ini syarat ujub. Ini syarat sah. Zakat harus thayyibat, halal dan berkualitas. Bisa paham ini? Nah, ini harta yang dikeluarkan mesti itu. Lihat coba dari peraturan di uraian ayat ini semua hukum fikih keluar. Al-Quran simpel gak? Cuman di fikih diluas-luasin lagi, dijabar-jabarin lagi. Paham gak? Nah, ini kita belajar yang simpel-simpel dulu aja. Ini pada Al-Quran. Min thayyibat maka sabtum. Nah, apalagi nih maka sabtum nih. Maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini harta yang wajib dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati. Kalau di fikih ada berapa? Al-amwal allati tajibu fiha zakat ada berapa? 7. Ya, 7 ya. Kalau ini dua ayat ini, satu ayat, dua paket ini jelasin bukan hanya 7. Banyak lagi. Lalu kenapa di fikih cuma 7? Apa salah? Enggak salah. Karena saat itu komoditi yang menghasilkan harta cuma 7. Paham gak nih? Kalau sekarang banyak. Karena waktu apa itu? Hewan, ya, onta, kambing, ya, dan apa yang serupa dengannya. Buah-buahan cuma apa? Delima sama korma. Kan soalnya dulu nggak ada kebun durian, paham nggak? Nggak ada kebun durian kan? Yang ada apa? Korma, delima, anggur. Tuh kena wajib zakat. Apalagi tijaroh, perdagangan. Apalagi makdin 7. Sekarang banyak banget. Sekarang tahu nggak? Dari jenis pohonan apa yang paling mahal? Tahu nggak apa kira-kira? Kembang. Kembang apa yang paling mahal komoditinya? Tahu kembang apa yang paling mahal? Yang bisa jadi komoditi jualan, hasil uang banyak. Kembang za'faron, saffron, yang merah-merah tuh, yang kayak rambut, ambil sejumput, taruh di panci gede, segidir, jadi kuning semua gitu ya nasinya. Tuh, nasi buat nasi kapsah tuh. Ambil sejumput, itu 1 gramnya aja bisa harganya 400.000 yang kualitas nomor 1. 1 gram 400.000, udah mirip emas. Apalagi yang mahal, jenis dari pohonan ini, yang komoditi makanan atau yang lain-lain. Tahu nggak? Vanili. Itu mahal tuh, jutaan itu. Buah, apalagi buah macam-macam sekarang. Yang duren, montong, yang apa semua. Ada nggak zakatnya? Ada nggak zakatnya? Ada. Dari mana dalilnya? Nih, perhatikan. Maka sabtum ini umum. Apa artinya? Segala hasil usaha. Tuh. Segala macam hasil usaha, profesi masuk. Jasa masuk. Ini jasa paling gede sekarang, jasa nih. Bila jasa ini paling gede. Profesi udah ketahuan. Saya mau tanya sekarang, Ustadz, kiai, penceramah, dai kondang, ada zakatnya nggak? Bingung ya? Ustadz, dai kondang, Ustadz Al-Hidayat, UAS, MZ, apa lagi? Yang kalau sekali undangan 5 juta, 10 juta, ada 30 juta, ada nggak gitu? Yang punya majelis hadroh, selawatan, Ustadz Habib Kiai yang diundang, bawa tim Habib Syekh, banyak lah pokoknya. Dapet itu kena zakat gak? Bingung jawabnya ya. Jangan takut-takut bang, jawab aja bang. Yang ngomong Ustadz juga, yang nanya Ustadz juga.
semua skill, kemampuan yang dijadikan kasab, dari ilmu, pengetahuan, tenaga, pikiran, jasa yang namanya menjadi kasab, menjadi sesuatu yang menghasilkan fulus, semua kena zakat. Lah kan ustadz kan kagak minta bayaran, iya tapi terima duit gak? Ustadz kan gak minta tarif, iya terima duit kagak? Nggak ada, ustadz nggak terima tarif, nggak pakai tarif. Nanti mau kasih berapa anak terima? Mau kasih 5 juta, anak masukin 10 juta, anak dobelin. Paham nggak? Kena zakat nggak? Kena. Itu semua makasabtum. Yang penting kasabnya toyib. Ngelacur nggak boleh, nggak ada zakatnya. Dosa bagaimana mau zakatin barang kotor? Paham nggak? Ya, tuh. Yang penting toyib sama kasabnya kasab yang toyib. Semua kena zakat. Berapa zakatnya ustad? Penceramah, dai, kiai. Berapa? Kalau saya punya guru Ustadz Husain Hamid Alatas tuh nggak pernah nerima amplop, kagak mau. Diundang apa aja, maulidan kayak apa, nggak pernah nerima uang, 1 rupiah pun nggak mau. Habib tuh, jarang Habib gitu ya. Kalau Habib gitu semua, Ustadz bingung ntar gimana ya, Habib nggak nerima kita nerima juga. Paham ya? Tuh, segala jenis hasil usaha, kan itu kan ilmu, itu wahbi. Emang itu bisa jadi ustadz penceramah emang nggak belajar? Emang kagak ngapal dia? Kasab nggak tuh? Kasab. Bukan wahbi itu namanya kasab. Itu kena zakat. Berapa zakatnya ustadz, kiai, Habib? 20%. 20% bukan dari sisa, langsung. Kalau ini kan dari sisa, ustadz, Habib, kiai langsung. Ayo jadi ustadz, emang enak. Itu saya punya guru Habib Husain tuh, ya. Dia udah nggak main di 20, 10, 5 nggak main. Apa aja hasil usaha dia langsung 50% dari bruto. Nah, jual rumah laku 6 miliar. Jual rumah laku 6 miliar, langsung suruh pisahin. Ini yang 3 miliar keluarin. 3 miliar keluarin. Lah kita yang murid yang dengar lumayan dapat juga. Tuh. Sanggup gak begitu kira-kira? Sanggup gak begitu? Hah? Lah ini mah ukurannya iman. Jangan bingung-bingung, ini iman ini urusannya. Gede kecilnya urusannya karena masih kecil dibanding yang kita nikmatin. Ini kan 3 miliar dibagi 8 golongan. Paham gak? 3 miliar dibagi 8 golongan. Satu golongan bisa berapa orang? Bisa 1, bisa 10, 20, 100 bisa. Rumah beliau tuh belum puasa, ya Allah, nggak terima tamu katanya. Cuman banyak banget yang nungguin tiap hari, 1 mobil, 1 angkot orang nungguin situ. Saya bilang, Bib, emang apa sih Bib? Kan kalau amplop terima nggak usah pakai, bisa simpan aja buat yang begini-gini nih. Yang di rumah tiap hari orang, tiap Jumat antri orang 1 angkot nungguin beras, nungguin duit. Bulan puasa malah tiap hari. Maksud saya, Bib, kalau amplop terima aja Bib, buat yang begini-gini nih. Kata beliau, kalau ana diundang sama orang-orang muhibbin Rasulullah, suruh nyampein ceramah, nyampein dakwah di hadapan para pecinta Rasul, ana nerima duit, ntar ana ketemu njit Rasulullah ngomong apa ana? Ana mau ngomong apa sama njit ana? Njit ana bakal bilang, para muhibbin yang bukan anak cucu bikin acara maulid, bikin acara dakwah tabligh buat aneh, nyampein ilmunya Rasulullah, ente cucu nerimain duit dari dia. Anda mau ngomong apa di hadapan Rasul nanti? Begitu katanya. Untung kita bukan cucu, Bib. Kan begitu ya, bahasa kata begitu. Akal-akalan aja tuh ya. Tuh begitu ya. Paham jemaah ya? Semua nih ya, semua jenis usaha, termasuk maaf amplop yang diterima dari Ustadz Kiai. Undangan. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita nggak punya kasab, nggak punya ilmu, nggak mungkin orang undang. Kira-kira undang nggak kira-kira? Saya mau tanya nih Pak, Ustaz Ipung, kalau saya nggak ada ilmunya diundang nggak kemari? Diundang nggak? Nggak kan? Nah, diundang dikasih bisyarah, zakatin keluar. Tuh, begitu. Dan alhamdulillah pas saya belajar dari guru saya ngamalin minimal begitu. Ente terima aja, nggak apa-apa. Terima, yang penting langsung keluar zakatnya. Berapa ya? 20%. Kalau Ustaz Ipung ngamplopin 1 juta, langsung tuh 100.000 keluar.
Itu dosa ibu keluar. Tuh. Begitu ajarannya. Tuh, kasab tuh, semua kasab. Segala jenis usaha. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hasil bumi. Nih, hasil bumi nih. Baik yang ada di atas permukaan bumi, permukaan, atasnya, bawahnya, hingga ke dalam perut bumi. Semua wajib zakatin. Apa itu yang permukaan? Pohonan, kebun, apa lagi? Sawah. Kan kalau di fikih kan kebun doang ya, sama sawah ya, ya kan? Nah sekarang sawah sama kebun sekarang hasilnya gedean. Gedean apa? Kebun. Sekarang gedean kebun sekarang. Ada cerita nih orang. Dulu ada orang apa namanya, orang Betawi daerah Cawang, orang kaya, punya anak perempuan satu, yang lain laki-laki. Si perempuan ini karena nggak mau kalah, dia minta sawah semua buat dia. Kata Habib, jangan, Allah udah urus udah atur laki-laki satu bagian setengah perempuan. Ya udah kalau gitu saya minta sawah semua. Dia pikir kan zaman dulu tuh gitu ya, sawah kan gede hasilnya, paham nggak? Udah begitu yang lain kebun ladang doang, dipikir kagak ada duitnya. Lama kelamaan kebun ladang malah tinggi hasilnya. Sawah irigasi tutup mati udah, paham nggak? Nyesel dia, balik dia ke Habib, Bib, minta nasihat lagi, Bib. Apa? Ini sawah udah gak ada airnya. Orang kata kagak mau denger. Diatur gak mau, bener gak? Baik, tuh hasil bumi tuh semua. Hasil bumi. Ada lagi gak? Ada di bawah bumi. Apa bawah bumi? Lautan tuh. Hasil laut semua. Tuh zakatnya ada. Nangkep ikan apa semua ada zakatnya. Di bawah bumi ada sumur minyak. Ada apa lagi? Emas, ada nikel, semua ada zakatnya. Di atas bumi ada gak? Ada gak atas bumi? Coba ada gak? Usaha di atas bumi? Ada, jangan salah. Ini sekarang di atas nih satelit tuh, itu lapak-lapakan tuh. Di atas tuh satelit pakai lapak itu. Kita nggak bisa naruh satelit sembarangan. Udah ada yang punya. Paham gak deh? Udah ada masing-masing lapaknya. Belah sini punya Cina, belah sini Amerika, belah sini punya ini, semua tuh. Kagak bisa kita bisa bikin satelit nih, mau pasang satelit naikin ke atas. Entar dulu, lu mau taruh mana tuh satelit? Tuh, ada zakatnya? Ada. Nah, paham nih kira-kira nih? Hasil bumi. Nah, sekarang saya ingin jelasin nih hasil bumi nih. Allah bilang wa mimma, dari sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, baik atas permukaan bumi, atas bumi, bawah bumi, perut bumi, semua ada zakatnya. Semua ada zakatnya. Kalau di bawah perut bumi 20%, ma'din, emas, perak, tuh bawah semua tuh, nikel, uranium apa semua 20% zakatnya. Di atas bumi permukaannya itu zakatnya dua macam. Ada buminya aja, ada hasilnya. Ini beda zakatnya. Kalau buminya aja kemarin 2,5%. Karena itu apa? Investasi yang nggak diolah, tanahnya nggak produktif, uang yang nggak produktif, emas yang nggak produktif, berlian yang nggak produktif, ibu-ibu tas-tas mahal, Hermes, Gucci, Chanel, tuh tas yang harganya, tas harga 100 juta, buat apaan? Ya buat kondangan biar keren gitu. Ya kondangan kemana kalau ke gedung orang tahu itu barang mahal. Kalau kita mah kampung kita mau pakai yang paling mahal orang nggak tahu, ya kan? Paham nggak? Saking ini zaman sekarang ajaib zaman semua, ya kan? Baik, itu dibeli buat investasi, zakatnya 2,5% setahun, nggak diputerin, nggak diusahain, itu 2,5%. Tapi kalau usaha jual beli tas itu 10%, lain lagi zakatnya. Kalau tas cuma buat investasi. Tanah begitu juga, tanah yang kagak digarap, nggak diproduksi sesuatu yang menghasilkan uang, itu zakatnya 2,5%. Tapi kalau dibikin sesuatu yang berproduktif, ya menghasilkan uang, zakatnya berapa? 10%. 2,5% kotor, kalau 10% bersih, itu bedanya. Nah sekarang ada hasil di atas permukaan tanah yang bukan sawah, yang bukan kebun, yang bukan buah-buahan. Ada nggak sekarang? Ada namanya pohon baru, pohon beton. Tahu nggak pohon beton? Petakan kontrakan. Lah itu di mana zakatnya? Kan di atas bumi kan? Di permukaan bumi kan?
Tapi itu bumi yang dulunya kebun, sawah diganti, pohonnya baru, besi-besi semua. Ada buahnya nggak? Ada buahnya. Kena zakatnya tuh. Berapa zakatnya? Minimal 10%. Ya, 10% dari bruto. Kalau setelah dipotong operasionalnya apa semua 5%. Sama seperti zakatnya perkebunan, sawah dan lain. Sawah kan kalau tak ada hujan berapa ya? 10%. Kalau pakai ngompak dari kali diairin 5%. Kos-kosan, kontrakan, petakan, apartemen. Wah tuh, udah nggak zaman punya petakan, gua punya apartemen. Ya kan ya? Begitu ya. Zakatnya ada? Ada. Pilih mau 5 minimal atau 10. 5 dari neto, 10 dari bruto. Tinggal hitung aja dah. Gampang nggak ngitung zakat? Apalagi yang Gojek kalau yang punya Gojek kan zakat tuh. Kalau yang nggak, tukang Gojeknya gimana? Semua jamaah sekalian, kalau berangkat dari Al-Afu ada kelebihan, wajib dikeluarkan. Nggak ada kelebihan, nggak wajib dikeluarkan. Kurang minus terima, silahkan. Paham jemaah? Indah nggak Islam tuh kira-kira? Simple. Dah. Sekarang ini udah ngerti kan? Harta-harta, jenis harta yang dizakatin. Semua jenis harta tanpa terkecuali. Semua potensi diri, potensi bumi, potensi badan, potensi akal menghasilkan uang, semua wajib dizakatkan. Semua. Ilmu wajib dizakatin, tenaga wajib dizakatin. Apa saja yang menghasilkan piti, ya, itu semua kena zakat. Nah sekarang kapan sih wajib ngeluarin zakat? Apakah mesti ada haul atau kagak? Ingat kasus haul, kasus zakat harta yang tidak produktif. Ingat ya, berangkatnya itu dari mana? Harta yang nggak produktif. Nih 2,5% nih. Ini harta simpenan, deposito, emas, gelang, giwang, berlian, semua disimpan selama haul. Berapa tuh haul? Satu tahun berputar, maka ini wajib zakat. Khusus ini doang. Kalau yang lain berangkat dari mana? Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran. Mana tadi santri itu? Hilang lagi tuh. Saya cari ayatnya. Punya apa ini? Oh udah habis. Baik. Kita buka Quran surat Anfal juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih." Jadi wajib zakat itu wajib zakat setiap di waktu nerima panen. Quran surat An'am, Anfal ya, An'am ayat 141. Ya, waktunya. Ini tadi jenisnya, jenis harta. Sekarang mana waktunya? Waktunya itu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An'am 06 ayat 141. Allah berfirman, "Kulu min thamarihi idza asmara." Wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah ini nih, keluarin zakatnya setiap panen. Awas, ini haul untuk apa? Kasus harta simpenan. Banyak di fikih ini mengkias pada ini. Padahal kalau kita berangkat pada ayat Al-Quran ini, selesai urusan. Kan beda-beda orang panennya. Ustadz, Kiai kapan panennya? Bulan Maulid. Setiap nerima, keluarin. Mau ngitung-ngitung dulu? Boleh. Nerima amplop, hitung berapa transportnya. Kalau emang nerimanya bulanan, gaji bulanan contohnya nih, gaji bulanan pegawai, guru, apa aja dah yang nerima gajinya bulanan, maka habis itu potong dulu boleh nih, keluarin semua kebutuhan seminggu itu, sebulan itu, lalu sisanya keluarin. Kalau gaji mingguan, kalau gaji harian, tahunan, itu berangkatnya dari sini. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini namanya waktu nih, waktu ngeluar zakat.
Oh. Setiap panen, dan ini relatif tergantung orangnya, beda-beda kesibukannya, beda-beda profesinya. Yang penting mau ngitung silakan. Mau ngitung dari mau kotor keluarin 20% atau mau hitung dulu habis itu sisanya keluarin 50%. Enggak apa-apa. Kalau masih medit 10%. Lah, ini mah. Nah, ini saya kasih tahu ya, zakatnya zuru itu 10%. 10%. Kenapa kecil, Pak? Saya mau tanya, petani ini panennya berapa lama? Paling cepat 3 bulan. Dulu masih pakai padi apa namanya, Pak? Padi buluh ya. Padi buluh 6 bulan. Tuh beras yang paling bagus tuh, yang 6 bulan baru panen. 6 bulan resiko nungguin bibitnya, membajak sawahnya, udah tumbuh, bikinin tali-tali biar burung kagak pada makan. Tuh, ya. Belum lagi nanti ada hama, resikonya gede tuh. Makanya Nabi nggak kasih gede-gede keluarinnya, kecil aja. 5 atau 10%. Karena nunggunya lah lama. Lah ini undangan tiap hari. Amplop ceban. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak ustad kagak pakai wajib zakat. Dari mana wajib zakat? Enak aja ngomong. Lah petani nih berasnya untuk orang banyak lagi nungguinnya. Lah coba kadang-kadang 3 bulan kena poso, kena hama, angus gak tuh? Modal hilang, nggak ada untung. Nungguin lagi 3 bulan berikutnya. Ntar kemarau belum lagi. Maka Nabi nggak kasih yang berat-berat, kasih yang ringan-ringan. Sedangkan ada kaidah annama ghanimtum. Nih, ada kaidah dalam bahasa Arab ini al-ghunmu bil ghurmi. Lihat hurufnya dikit doang, ro sama nun doang. Apa tuh artinya? Berapa besar keuntungan bergantung besarnya resiko. Paham nih? Kalau mau untung gede, resiko juga kudu gede. Petani kenapa kecil zakatnya? Karena ini aja petani nih, resikonya gede, zakatnya aja 10%. Masa orang yang resikonya kagak seperti petani, tiap hari nerima duit, tiap minggu nerima duit, tiap bulan nerima duit, resikonya kecil, mau zakatnya lebih kecil dari petani berapa? 2,5%. Lah beda, ini harta gak produktif. Kita bekerja, kita berprofesi, ya, kita berdagang, hartanya berputar. Zakatnya kagak sama. Bisa paham nih ya? Kasus 2,5% selain emas dan perak, semua kasusnya kias. Kias itu harus lihat kiasnya ma'al farik apa enggak, sesuai apa enggak kiasnya. Masa mau kiasin nyari yang akal-akal yang rendah-rendah mulu? 2,5%. Boleh paham ya? Untung aja mau gede. Saya mau tanya dagang, orang mau dagang ada nggak mau cari untung 2,5%? Saya mau tanya. Coba, siapa yang sini pedagang? Mana yang jual HP? Yang sini jual HP? Siapa yang jual HP? Ada? Hah? Gak apa-apa, ini buat sekedar tahu aja nih. Hah? Jual HP? Saya mau tanya, jual HP, kira-kira ente kalau jual HP nih, ada nggak? Anda kan zakat 2,5%, Anda cuma mau jualan paling gede untungnya 2,5%. Ada nggak kira-kira? Gila mau zakat 2,5%, untungnya kagak mau 2,5%. Syukur-syukur bisa 100%, bener nggak? HP second Anda beli ya 1 juta, jual 2 juta, paham nggak? Ada nggak? 1 juta berapa 2,5%-nya? 1 juta, 25.000 kan? Nah, ada nggak? Anda jual HP 1 juta 50.000. Emang modal berapa modalnya bang? 1 juta, kecil amat bang untuk 2,5% aja. Ada kira-kira? Mau cari dunia, maunya untung gede, tapi akhirat maunya kecil, enak banget begitu. Belum lagi ayat tadi kembali kepada rasa keimanan dan rasa kemanusiaan. Zakat yang kita keluarkan bukan buat 1 orang, tapi buat 8 golongan. Nih, tulis di otak kita nih, di benak kita. Buat 8 golongan, bukan buat 1 golongan, bukan buat 1 orang, bukan 8 orang, buat 8 golongan. Biar apa nih? Biar terpatri di hati kita nih. Ya Allah, benar-benar ya anak selakah amat sih. Orang lain nikmatin barang-barang 8 golongan, anak nikmatin sendiri sama keluarga. Tuh.
Pasang tuh niatnya di hati itu begitu. Karena ciri orang beriman itu kata Allah Ta'ala yang nanti dipastikan dapat surga. Nih gambarannya Al-Quran surah Az-Zariyat. Ente baca mulai ayat 15 tuh. Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ahli surga tuh dulu di dunia orang muhsin semua. Apa tuh orang muhsin? Orang muhsin urusan ibadah, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan sama sesama manusia, muamalah, urusannya puncak kebaktian dan pengabdian serta empati kemanusiaan yang tinggi. Gambarnya apa gambarannya? Orang muhsin itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga wal afina 'anil nas. Jadi orang ngasih berikan dia kebaikan, balas dengan kebaikan yang lebih. Itu dulu dikenal Al-Habib Syekh bin Salim Al-Atas tuh Sukabumi. Kalau orang nggak punya duit, santri nggak punya duit nih, caranya gampang, bawain aja apa-apa kayak ke rumah dia. Habib, apunten Habib, cuman bisa bawain singkong. Pulang bawa pisang, bawa duit, bawa duren. Tuh begitu tuh. Habib Syekh bin Salim tuh. Putranya tuh yang di Asembaris tuh guru saya, Abah Habib Rahman bin Syekh bin Salim Al-Atas. Kalau Habib Syekh yang di Masturia tuh. Di mana Tipar kuburnya tuh. Habib Syekh terkenal begitu. Habib Syekh orang bawain kecil, pulang masih gede. Kadang pulang bawa kambing, paling bawa pisang doang standan atau paling setengah tandan, pulang bawa kambing. Jadi dia nggak mau orang bawa apa-apa pulang sama nggak mau. Tuh ihsan tuh, balas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dari yang diterima, dan balas keburukan dengan kebaikan. Siapa contohnya? Cucu Nabi itu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Orang gerutuin dia, gosipin dia, dikasih duit. Terima kasih. Nih 1 dinar. Jadi kalau orang pengen minta duit sama dia, enggak masalahnya. Maki-maki dia, gosipin dia. Hadiah duit. Bukan dibalas sama, bukan. Orang marah bukan makin dia, orang mencaci maki dia. Jazakallah khair. Terima kasih. Ini hadiah buat ente atas cacian ente semua. Tuh, sekantong duit dibagi. Enak kira-kira? Dah soalnya kurang ajar, teledik. Nih, selesai bu. Enak kayak gitu. Tampar mulut tampar tepok. Cobaan. Bisa begitu kira-kira. Tuh, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apalagi cirinya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidur malam. Begadang, cuman bukan nonton TikTok. Begadang ngaji, baca Quran, munajat tuh muhsinin. Kanu qalil minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tiap di waktu sahar udah baca istighfar. Waktu sahar apa? Waktu jelang azan subuh lebih kurang seperempat jam atau paling banyak 50 ayat Al-Qur'an kalau dibaca. Tuh, waktu sahar tuh. Ngapain dia? Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berikutnya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu ciri orang muhsin tuh. Ciri orang muhsin. Pokoknya dia udah ngerti di harta dia tuh, dia bilang bukan harta saya. Ini titipan doang. Kalau bahasa orang dagang apa namanya? Supplier ya. Jadi orang makin kaya, itu makin gede tugas suppliernya. Nyuplai ke orang-orang. Atau distributor, distribusin ke orang-orang. Jadi bukan harta saya nih. Ini Allah titipin. Makin banyak bandanya, makin banyak titipannya. Bagiin ke orang-orang. Dan gak bakal berkurang, bahkan tambah. Tuh begitu. Paham ya? Jadi kita jangan pikiran picik kita ini. Ya Allah, gua capek, gua yang keringetan masih ngeluarin zakat gede amat. Semakin gede berarti semakin besar titipan Allah buat orang lain. Kalau kita baca Quran surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Di akhir ayat itu ada bunyinya bagaimana? Walladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Rasulullah bilang bagaimana dalam hadisnya? Inna lillahi min ibadihi mayamin. Kata Rasulullah, ada dari sebagian hamba-hamba Allah yang disebut dengan ashabul maimanah, jamaknya mayamin. Maka bisa nyari bini, cari yang namanya Maimanah atau Maimunah.
Apa sih al-maimanah itu? Diambil dari kata-kata al-yumnu, artinya keberkahan yang bertambah, nggak pernah kurang. Siapa itu ashabul mayamin atau ashabul maimanah? Kata Rasulullah, alladzina ya'ishun wa ya'ishun nasu tahta aknafihim. Yang namanya ashabul maimanah itu, yang Allah bilang tadi, ulaika ashabul jannah, itu tinggal seperti surga. Siapa mereka? Orang yang hidup dengan kecukupan dan bisa nyukupin kebutuhan orang banyak. Indah gak tuh? Dia cukup nih, tapi bukan buat dia doang. Ada orang di sekitar dia yang bisa berkecukupan hidupnya melalui dia. Allah. Entah perusahaan, entah bagaimana caranya lah, namanya macam-macam dah. Caranya macam-macam. Yang penting orang lain hidup cukup, nyaman di bawah naungan dia. Itu namanya ashabul maimanah. Makanya di dalam surat Quran surah Al-Waqiah bagaimana? Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada lagi yang paling tinggi tuh. Kalau ashabul maimanah selamat, ashabul masy'amah enggak selamat. Yang paling tinggi dari yang selamat was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullathum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tuh itu indahnya orang menjadi ashabul maimanah. Kira-kira kita mau nggak tidak ashabul maimanah? Kalau masy'amah apes, rugi. Kalau maimanah beruntung. Makanya orang yang paling beruntung yang punya bini namanya Maimunah atau Maimanah. Yang rugi punya bini namanya Masy'amah. Kalau ada orang perempuan namanya Masy'amah, ganti. Pok, namanya ganti ya, Pok. Kita potongin ayam kuning ya, Pak, itu. Namanya Masy'amah itu kan. Ya kan orang tua saya kan cinta sama Quran, Ustaz. Nah, kasih nama Masy'amah. Iya, cuma jangan begitu-gitu amat kali. Ya kan ya. Kasih nama anak-anak, kasih nama Sa'ir. Gitu. Kenapa? Pas lagi baca Quran ketemu bacaan fi adabis Sa'ir. Waduh, itu kan neraka namanya. Ya, kalau Sa'ir jalan, kalau Sa'ir pakai ain itu nama tempat dalam lembah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira paham enggak nih? Segini doang nih. Ini segini doang nih ayat zakat nih. Ukuran wajibnya apa namanya? Perintah wajibnya, ukuran yang dikeluarinnya, nisab zakatnya, syarat sahnya, terus kemudian jenis hartanya, waktu ngeluarinnya. Segini doang nih zakat tuh. Baca fikih berapa halaman kira-kira? Ini cuma bedah ini doang nih, baru Al-Baqarah doang tuh 267. Segini lengkapnya Allah Subhanahu wa taala atur. Itu indahnya Al-Qur'an. Simple. Cuman tinggal mau ngamalin apa kagak, itu doang. Semua nih, tadi jenis harta tuh bermacam-macam. Ulama fikih jabarin, ada 7. Dari lagi bertambah dan terus bertambah. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak? Baik, Ustaz, silakan. Kalau di asnaf mustamaniyah itu kan ada namanya goreng. Iya. Orang yang berhutang. Sekarang patokannya dia hutangnya itu kalau sekarang gimana cara mengukurnya kayak? Artinya misalnya si A ini punya hutang berapa kapal sekarang? Apakah sekian puluh juta baru kita bisa kembalikan zakat ataukah seperti cara penghitungan? Baik. Pertama, gharim itu syarat pertama dia berhutangnya untuk urusan yang mubah. Apalagi yang wajib. Makanya maaf pengurus masjid DKM, Ustaz Ipung misalnya. Ya, ngebon kemana? Material. Atas nama DKM. Nah, ini boleh dia terima zakat, bayarin tuh utangnya. Berapa nilainya? Nilainya seberapa saja yang dia berhutang untuk hal yang mubah buat dia. Boleh dibayarin asal ada yang mau bayarin. Tinggal nanti kalau pengaturan pembagian dari 8 golongan, artinya skala prioritasnya nanti itu baru diatur. Mana lebih utama? Sebagai ulama mengatakan sesuai urutan Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kemudian wal masakin. Kemudian wal amilina 'alaiha wal gharimin wa nusabil wa fi sabilillahi wa fir riqab. Sebagai ulama mengatakan ikutin urutnya Quran. Tuh. Prioritasnya nih, fakir dulu, habis itu miskin.
Bapak Ibu jangan salah. Fakir itu orang yang kekurangan tapi nggak berani ngeliatin kurangannya. Makanya maaf, guru-guru ngaji bisa masuk kategori fakir. Mana ayatnya? Al-Quran surat Al-Baqarah juga. Lanjutan ayatnya nanti. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fi sabilillah yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Gak berani minta dia, guru ngaji nggak berani muter-muter. Kalau ondel-ondel muter mulu kan sampai pakai apa namanya, boneka baru tuh ya. Nah, ada kata Allah Ta'ala lil fuqara, bagian prioritas buat fuqara. Yang mana? Fuqara yang alladzina uhsiru fi sabilillah. Ya, uhsiru fi sabilillah, dia terkepung dalam rangka berdakwah kepada Allah. La yastati'una darban, enggak bisa kerja dia. Habis pagi bocah kampung ngaji TPA, siang dikit emak-emak. Ya, sore lagi bapak-bapak, malam lagi remaja. Dia mau kerja nggak bisa. Karena orang butuh sama dia ngaji. Nah, ini dia berhak menerima zakat. Bahkan sampai ada satu ayat khusus itu Allah minta dia diprioritaskan. Guru ngaji, guru santren, ustadz-ustadz di kampung. Kalau pendai kondang mah itu mah duitnya banyak, ya. Paham nggak? Ini ustadz di kampung nih yang ngajar alif-alifan. Jangan salah, itu guru paling mulia itu. Guru paling mulia, bahkan banyak penceramah, kiai kondang, habib kondang. Gurunya siapa tuh? Muridnya dia yang ngajar alif-alifan. Tuh, dia nggak bisa kerja pun sambil dia ngajar TPA, buka warung di rumahnya, paham nggak? Ya kan? Karena apa? Mau ngajar, udah gitu orang tuanya kebangetan lagi, orang tua tuh, orang tuanya bocah-bocah tuh kebangetan, ya kan? Guru ngaji tiap bulan kasih 50.000. Kalau kursus bahasa Inggris cari yang paling bagus. Gila ngaji TPA cari yang gratisan, kalau perlu yang gratisan. No, ada ustadz no di pojokan no, banyak banget orangnya, nggak minta ini ya, nggak pakai tarif ya mah, dia bagi berapa aja terima, lah tukang urut gitu. Gue mau anak pak bahasa Inggris dong, kursus di mana, cari yang paling bagus, yang labelnya terkenal, apa semua cari di Google, mau yang paling bagus, sebulan bisa bahasa Inggris, berapa? 5 juta, jabanin. Yang penting anak gue pintar bahasa Inggris, bab ngaji 50.000. Udah gitu, Ustaz mohon maaf Ustaz ya, belum sempat ngasih bulan ini Ustaz. Udah double. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Piciknya pikiran tuh. Nah, guru-guru seperti ini nih Allah berikan prioritas khusus dengan sebutan tadi. Ta'rifuhum bisimahum, kamu tahu tanda-tanda mereka. Siapa mereka tuh? Yang la yas'alunan nasa ilhafa, yang enggak pernah bikin proposal, minta-minta sama orang, enggak. Dibagi terima, nggak dibagi ya udah nggak apa-apa. Saya cuma bisa ngajarnya doang. Tuh, ini nih kasih prioritas nih dari innamas shadaqatul lil fuqara. Ada fuqara yang prioritas lagi nanti. Siapa lagi nanti? Al-Quran udah ngatur tuh. Siapa lagi? Wa ma anfaqtum wa ma tunfikuna min khairin falil walidaini wal aqrabina wal masakin, dan seterusnya. Dari orang fakir miskin, keluarga utamain lagi. Keluarga ada nih, anggap dah babak kita, encang kita, tuh utamain tuh, ya. Kemudian siapa lagi? Kalau ada cucu, ada ponakan, tuh. Jadi saya bilang ya kemarin, kaidahnya dalam menyalurkan zakat itu seperti obat yang bakar, tuh begini, tuh. Yang paling dekat dulu kita salurin, semakin kesana makin jauh. Jangan orang masya Allah, maaf ya ini buat pendatang nih, mohon maaf. Untungnya Pak Jokowi bilang nggak boleh mudik, untungnya, cuman boleh jalan-jalan. Mau kemana kamu? Kata polisi. Mau ke Bandung Pak, mau ngapain? Mudik? Enggak, mau wisata ke Lembang. Terus abis itu pulang? Enggak, sebelah Lembang rumah mak saya. Kan begitu ya? Boleh gak tuh? Boleh katanya begitu. Dengerin nih, jamaah sekalian, maaf nih para pendatang yang ma'isyahnya rezekinya Allah kasih di ibu kota. Ya, kerja di mari-mari semua, ngumpulin duit, bukan main dah kerja. Wow, nggak pakai tahu waktu, yang penting duit kumpul. Mau lebaran pulang, zakat dibawa ke kampung. Lah hidup di sini, mau bawa ke kampung. Entar dulu bang, entar dulu mas, sini dulu sekitar sampean dulu terapiin. Lebihnya baru bawa ke kampung. Di sekitar dulu utama ini kagak dia.
dapat duit kirim kampung, kirim kampung. Di sekitar dia nggak dikenal orang-orang baik. Di kampung mau namanya heboh banget. Di situ kagak kenal, di orang biasa, nggak punya duit. Iya, duitnya disimpan-simpan. Nih ya, aplikasi zakat seperti ini. Nih, berputar sini dulu tuh. Sekitar dulu diutamain. Mana ya sekitar sini? Baru ada lebih, keluarin. Dan nggak bakal berkurang orang yang rajin sedekah. Kira paham ya? Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Silakan Ustaz. Ya. Kalau memang lebih maslahat ada panitia yang ngelola, itu lebih bagus. Artinya si panitia ini punya tanggung jawab bagaimana merata. Itu ya. Jadi bukan asal jadi buka panitia ya, penting kumpul sini. Harus ada pemerataan. Ya, dan skala prioritas kalau memang ada tidak sama, nggak rata antara si penerima. Tapi kalau memang perasaan gue udah titipin di panitia masjid, si fulan kok nggak dapat mulu ya, mau nih? Padahal saya dia butuh banget ya. Dah tahun besok maaf ya Bang Haji, anda nggak titip ente, anda langsung antri sono aja dah. Nah, itu boleh. Gitu. Tapi kalau ada panitianya, kalau dalam bahasa fikihnya amil. Kalau amil sebenarnya amil itu harus ditunjuk oleh pemerintah, harus ada SK-nya dari pemerintah kalau amil. Kalau panitia masjid itu namanya bukan amil sebenarnya, itu namanya relawan. Karena kalau amil punya jatah dia untuk ngambil dari zakat. Nah, cuma amil itu kalau para ulama bilang harus benar-benar ditunjuk oleh hakim. Dia ada gajinya dan dia boleh nerima bagian dari 1/8 jatah dari 8 golongan. Timnya tuh. Kalau amil itu sebenarnya kalau aplikasi gambarannya bukan nunggu di masjid, bukan nongkrong di majelis taklim, datengin orang-orang kaya. Itu amil. Karena ayatnya atau bahasa 103 Allah bilang khudz, ambil. Jadi si amil bukan nungguin. Datang ke rumah orang kaya, assalamualaikum bang Juragan, iya ada apa? Ini ngomong-ngomong wayahnya bayar zakat nih bang, apalagi belum puasa bang. Kan zakat tuh hanya belum puasa ya, cuma belum puasa lebih lagi ditamain. Oh mohon maaf, anda udah bayar. Anda kan hitung zakat anda nggak pas bulan puasa, anda pas bulan sekian. Oh gitu bang, ya udah bang, kali abang mau tambah-tambahin lagi. Anda bingung hitungnya. Tuh si amil tuh saya ngitungin tuh harta dia bagaimananya. Datengin, bukan nungguin. Tuh paham ya? Buat orang-orang yang kenapa? Banyak orang kaya sebetulnya hatinya baik-baik, kepengen dia berzakat, cuman nggak tahu mekanismenya, kemana nyalurinnya, udah bener belum hitungannya. Tuh, jadi amil sendiri atau kalau dari panitia masjid taklim mau bikin panitia zakat harus ada trainingnya menjadi amil. Caranya bagaimana, cara ngitungnya bagaimana. Cuman di kita biasanya urusan amil zakat fitrah, ramainya zakat fitrah sama zakat mal katanya, cuman nggak bisa ngitungnya. Oh terima aja dah. Nah itu kalau seorang muzaki bolehlah bagi-bagi. Artinya gini, misalnya dia kena kewajiban zakat, ya ketika Ramadan kewajiban zakatnya 10 juta, ya titipin di masjid 2 juta, paham nggak? Anterin sendiri lagi 2 juta, nah titipin lagi langsung anterin ke tempatnya langsung sekian hingga habis gitu, paham nggak? Jadi biar dana juga berputar merata di seputar masyarakat, gitu ya. Ini kadang-kadang enggak, orang kaya maunya ke lembaga yang dikenal-kenal doang. Di sekitarnya enggak, karena masalahnya ini Basnas ataupun amil-amil lembaga zakat yang lain di luar kampung kita ada bagusnya, sudah lebih bagus lagi mekanismenya, pengaturnya udah bagus. Cuma dia nggak bakal selalu kemari kagak ke tempat yang dia udah data. Akhirnya di lingkungan sekitar nggak dapat. Jadi aplikasi seperti ini nggak berjalan nih. Itu. Jadi kalau tanya mana lebih utama kita setor ke Basnas apa titipin sama relawan masjid, saya bilang mendingan lingkungan sekitar dulu, titipin sama itu, dia lebih tahu kebutuhannya. Nah cuman panitia punya kewajiban, punya tugas data orang miskin di sekitar masjid atau lembaga yang dia mau salurkan zakat itu. Kadang-kadang modelnya nggak tegaan, malas kerja, udah ngumpul Pak RT berapa warga Pak RT? Dia nggak tahu bagaimana itu, kasih Pak RT aja, ya kan? Panggil Pak RT-nya, datanya berapa orang miskin dari Pak RT nih, RT 10, warga miskinnya warganya ada 100 kakak yang miskin 10 orang, data.
ini apa namanya karakter spesifikasinya. Oh, miskin itu tandanya apa? Rumahnya listriknya 900 watt, misalnya gitu kan. Udah gitu petakan kontrak. Kalau yang punya kontrakannya jangan dibagi, itu orang kaya itu. Nah, yang itunya anterin begitu. Jadi biar bisa merata. Termasuk nanti ini zakat fitrah nih. Saya jujur zakat fitrah ini saya sedih kalau ngeliat di media sosial ini ributin masalah zakat fitrah. Masih Pak sampai sekarang. Ustadz, kiai, dokter ributin gituan, mau ngapain? Ributin masalah nggak sah pakai duit, kudu pakai beras. Nggak sah pakai beras, kudu pakai duit. Sah nggak sah, ngeributin itu doang. Esensi zakat fitrahnya kagak dipahamin. Begini Pak, sebetulnya nama yang lebih sahih itu, yang lebih fasih itu bukan zakat fitrah, zakatul fitr. Zakat buat hari Idul Fitri. Bukan zakat fitrah, bukan. Zakat al-fitr. Kalau fitrah artinya beda sama fitri, lain. Fitri itu zakat untuk hari Idul Fitri. Makanya cuman untuk Nabi arahin buat 2 golongan doang. Dari 8 golongan tuh cuman buat 2 golongan. Kalau zakatul mal itu buat 8 golongan. Ya, zakat yang disebut ini buat 8 golongan. Kalau untuk hari raya, Nabi hanya khususkan buat orang fakir dan miskin. Nah, bagaimana aplikasinya Pak? Pertama kita harus pahami dulu maqasidus syariahnya. Setiap ajaran agama itu punya maqasid, punya tujuan. Apa tujuannya disyariatkan itu? Kan udah ada zakat. Jujur zakat fitri atau fitrah itu kagak ada di Al-Quran, nggak ada. Bapak cari sampai puyuh berbuntut nggak ketemu tuh zakat fitrah, nggak ada. Itu kalau bahasa kita sekarang zakat ke-13, seperti gaji ke-13. Paham nggak? Kan kemarin nggak boleh tuh ya, katanya nggak ada zakat gaji 13. Demo dah, buru demo, takut lengserin. Iya dah, ketok palu katanya. Keluarin tuh yang namanya gaji 13. Dananya turun belum Mak? Lain cerita dah, yang penting udah diketok palu. Nah, kalau ada gaji 13, maka istilah zakat juga ada zakat ke-13. Hanya spesial untuk hari raya. Sebagaimana THR, tunjangan hari raya, zakatul fitr, zakat hari raya. ZHR namanya. Ya, ZHR atau zahir. Tuh. Apa sih itu Pak? Zakatul fitr itu Nabi dalam sekian banyak hadis Pak, muaranya 3 perkara. Nih, yang namanya zakatul fitr. Apa maksudnya? 3. Yang pertama kata Nabi, aghnuhum anit talab wa fi riwayatin anit tawaf fi hadzal yaum. Cukupin kebutuhan fakir miskin, jangan sampai dia keliling-keliling di hari raya minta-minta. Itu tujuan pertama tuh. Jadi nggak boleh hari raya fakir miskin keliling-keliling. Nah sekarang faktanya gimana kita? Coba besok lihat, apalagi masjid-masjid gede seperti Al-Azhar, Istiqlal. Habis sholat tuh orang ngapain? Ngantri tuh. Orang fakir miskin gepeng-gepeng nungguin duit dibagi-bagiin. Datang kita pakai baju baru, kantong penuh, ya nggak? Duit baru, habis nuker dari bank, ya. Anda mau nyawer, mau pulang buru-buru, entah dulu, papa mau nyawer dulu, ya. Depan masih banyak motor, bang nggak? Wow, dengan gayanya bagi-bagi. Cuman sayang 2.000-an. Kalau mau nyawer 100.000-an begitu ya, atau minimal sekarang uang baru berapa namanya? 75, keren dikit. 75 boleh sambil senyum. Ya, ini goyah banget 2.000-an. La ilaha illallah Rasulullah. Tuh, berarti maknanya zakatul fitr belum sampai tuh. Hari itu Nabi larang. Kedua kata Nabi, syarikuhum fi idikum. Ayo ikut sertain mereka berlebaran seperti kalian. Karena si fakir dan miskin juga bulan Ramadan puasa. Dia orang muslim, so'imin, so'imat. Maka ketika hari litukabbirullaha ala mahadakum, Nabi suruh dia juga berlebaran. Jangan minta-minta sama orang. Baik, yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, enggaklah ada orang fakir miskin kelaparan di hari raya, enggak pakai baju di hari raya. Ingat tuh, ada bahasanya enggak pakai baju di hari raya. Artinya bukan berarti telanjang, bukan. Enggak pakai baju seperti kita, baju yang layak di hari raya. Paham enggak? Ini hari gembira kan? Yaumul farah. Ya, yaumul farah, hari bergembira. Kata Rasulullah, kecuali disebabkan perilaku jahat dan nakalnya orang-orang kaya. Ini 3 maqasid syariah dari zakatul fitr. Saya mau tanya, tiap tahun kita ngelihatnya bagaimana?
Kenapa? Bekutik di bidang fikih doang. Esensi zakat fitrahnya gak pernah disampaikan. Jujur dah, coba dah Bapak dengerin pengajian mau di majlis taklim, masjid bulan puasa masalah zakat fitrah atau zakatul fitr, ada gak penjelasan seperti yang saya sampaikan hari ini? Kagak ada. Bekutiknya mazhab Syafi'i nggak boleh pakai duit, Abu Hanifah boleh pakai duit, mazhab fulan pakai ATM boleh, yang lain enggak sah, nggak ada takabut, nggak ada ini. La ilaha illallah. Orang fakir miskin nungguin duitnya mana? Duitnya ini ulama bekutik begituan aja tiap hari, 1 bulan ributin begituan. Sampai ada dalan-dalan ente bid'ah, ini begini, bawa semua dah. Ya Allah, ngapain sih? Si fakir miskin nggak nunggu beginian, kagak. Fakir miskin nungguin duit buat lebaran. Nah, mekanismenya nih Pak nih, apa teknisnya juga kurang tepat Pak. Malam takbiran, karena katanya paling afdol bayarnya sama nganternya, betul nggak? Kalau pagi sedekah makbulah minas sedekah, kata Rasulullah, hadisnya begitu katanya. Malam takbiran nganterin beras ke rumah fakir miskin. Assalamualaikum, saya remaja Masjid At-Taisir, ini ada beras nih, berapa? 2 kantong, 3 kantong, ya 1 kantong 3,5 liter, ini duit 150.000. Saya mau tanya, pas malam takbiran jam 10 lagi, karena masih isya kan, habis takbiran kan nganterin kan? Ya, saya mau tanya, coba dia besok lebaran kagak? Kitanya yang bukan fakir miskin, di rumah udah ada apa? Kue lengkap di rumah, bener ya? Kue lebaran udah lengkap 1 paket. Dulu kita ngaduk dodol, ya kan? Sekarang udah nggak ada, udah ada lapangan. Kayak susah nyarinya. Tuh, beli jadi dodol, beli jadi pasar minggu, tinggal pesan online. Beli makanan itu namanya nastar Pak, saya baru tahu. Antar bini ke Mestik, ngeliat nastar bi, buat lebaran yuk, buat toples yuk. Ya Allah, toples kecil banget, 110.000 lah, coba itu. Kok mahal amat Bu? Kata gue, Pak ini mah pakai Wisman sama kejunya beneran Pak, 110.000. Toples kecil, kastengel 150.000, putih salju 120.000. La ilaha illallah. Kue doang 3 toples segitu. Tamunya juga udah kekurangan itu. Jangan buat tamu, saya bilang, bos sendiri juga udah habis itu. Udah Mi, bikin aja Mi. Kayak zaman dulu lagi, bikin aja dah. Nah bikin seperempat tepung sama bahan-bahan lain, dapat toples gedean lagi. Apalagi bikin 2 kilo, saya bilang gitu, bikin aja. Nah cuman capek bi lagi puasa, ntar tunggu waktu kamu menstruasi aja. Alhamdulillah kemarin nih mens. Nah berarti lebaran kan gak puasa dia, bikin kue, begitu aja dah. Susah amat kan begitu. Lah beli mahal, bagaimana coba? Coba tuh renungin nih Pak nih. Kita udah sibuk mikirin kue, betul nggak? Bini anak udah pakai baju baru, udah nyiapin baju baru. Apalagi sekarang saya perempuan Pak, nggak mau dibeliin, beli sendiri. Kemana? PIM, boleh PIM. Coba tuh, cuma nyari yang diskon juga, kan begitu ya. Baju lebaran siapin, kalau perlu hordeng ganti baru. Cuman kita doang laki sabar, nggak punya bini baru, kan gitu doang ya. Benar-benar ya kan ya. Istri kita baju baru, rumah baru, semua siapin. Laki doang sabar, tiap lebaran nggak punya bini baru. Coba tuh, ya semua baru. Subhanallah. Tetangga kita nih, Pak, tetangga ingat ya, tetangga itu dalam ranah Islam itu 40 rumah, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Tetangga situ. Kita rumah udah lengkap mau lebaran dengan perkara yang mewah-mewah, walaupun itu adat yang mubah. Fakir miskin Pak baru dapat uang malam takbiran. Bagaimana mereka mau ngerasain lebaran sama kita? Subhanallah, Betawi Pak kudu ada opor, bener gak? Opornya saya mau tanya, ayam kampung apa ayam negeri? Kagak sah ayam negeri, bukan opor itu mah. Itu mah warung bule. Kudu ayam kampung, ayamnya ayam jago. Ayam jago sekarang lagi naik daun harganya nih, bener gak? Ya kan, yang biasa 100.000, 250.000 ayam jago. Buat apa? Opor Betawi. Apalagi yang keren lagi dikit, maunya pakai tambah semur Betawi, kecapnya cap bango nasional, kagak laku, kan begitu ya? Itu udah berapa tuh? Persiapan buat lebaran tuh, persiapan buat terima tamu, persiapan buat silaturahim, berapa habisnya? Si fakir miskin dapat apaan? Dapat apa coba? Maka saya ikut lebih senang, setuju, dan udah saya amalin beberapa tahun ini, ikut pendapat ulama fikih yang kontemporer. Zakat fitrah udah nggak ributin lagi, uang cash, beras kagak. Saya bikinnya seperti fatwa mereka, adalah paket lebaran alias zakat ke-13. Apa isinya Pak? Saya cari dulu nih, mana yang lebih protes orang miskin. Tuh cari, oh udah satu rumah nih, satu rumah, suami, istri, anak 3.
Ya soalnya kalau istrinya 3 anaknya 6 bukan orang miskin Pak, itu orang kaya namanya ya kan ya. Ya kan ya, satu rumah datengin, oh masya Allah Bu, insya Allah besok saya mau zakat fitrah di sini ya Pak ya, sekeluarga hitung dulu berapa orang. Saya beliin beras Pak, ya saya alhamdulillah kebetulan nih Pak, ini kebetulan doang, jangan ditiru ya, bini 2 kebetulan, gitu ya. Jangan dengerin nih mah, udah jangan pikirin. Ya anak udah 5, jadi berapa jumlahnya? 8 orang kita berdelapan. Saya bikin paket beras 20 kilo atau 25 jadi 2 50 nih bikin 25. Saya anterin 2 rumah fakir miskin. Satu rumah saya bawain beras 25 kilo. Saya udah hitung anak orangnya ada berlima tuh ya, suami istri sama anak 3, anaknya laki perempuan, saya beliin baju baru semua. Nah sayanya beli baju baru juga anak-anak bini saya. Saya alhamdulillah nggak pernah beli baju baru lebaran. Alhamdulillah saya lebih seneng lebaran itu pakai baju guru-guru saya, bekas guru saya, sarung bekas Habib Rahman bin Syekh, itu buat saya itu paling mahal. Sarungnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf saya pakai, walaupun udah jelek, buat saya itu paling mahal. Jadi bukan baju baru buat saya, itu kalau buat saya pakai baju yang paling berharga nilainya buat saya. Itu nggak mesti baru. Bahkan saya seneng yang bekas-bekasnya para habaib, para kiai yang saya guru. Jadi saya simpen, saya rapiin, nanti lebaran saya pakai. Tuh. Nah kalau bini beli baju baru dah. Ya, anak baju baru kita beliin. Nah, itu juga si fakir miskin kita beliin minimal koko sama sarung kalau laki-lakinya. Tuh, kalau perlu peci, kalau nggak ada ya udah koko sama sarung. Kemudian istrinya beliin gamis atau mukena, anaknya beliin baju baru. Dah tuh, beras sama baju baru, sama kue paket lebaran. Ya walaupun mungkin nggak sama ya, sama kita tadi kastengelnya, ya apa namanya, nastarnya nggak sama. Kita beliin tuh di hari-hari atau di mana mall yang udah siap tuh, ya kan, satu paket ya, biskuit apa semua beliin satu paket. Kemudian saya kasih uang minimal 500.000 buat biaya lebaran. Jadi beras sudah punya dia, kan nggak mungkin saya bawain gas ke situ, gas tabung nggak mungkin kan. Kasih uangnya, nih buat belanja, mudah-mudahan cukup. Nah, karena keluarga saya banyak tanggungan saya, karena zakat fitrah kan buat saya dan orang yang di bawah tanggungan saya. Ya, karena kebetulan istri 2, sebenarnya sih belum punya istri Pak. Kalau istri itu 3, kalau 2 baru istu. Ya, ya. Jadi saya bagi 2 rumah tuh, 2 rumah fakir miskin. Begitu Pak tuh. Jadi saya udah nggak ributin lagi. Artinya ributin beras, saya pakai beras kan. Yang dulu pakai beras katanya Hudusah pakai Syafi'i, madhabnya harus pakai beras. Saya bawain beras tuh 25 kilo. Uang saya kasih duit juga, tambah lagi paket lebaran. Itu saya ikut pendapat ulama seperti itu. Itu zakat fitrnya saya. Supaya apa? Supaya ngamalin pesan Nabi, syarikuhum fi a'yadikum. Ikut sertakan mereka di hari lebaran. Jangan sampai minta-minta. Dan saya upayain Pak, uang 500.000 tuh baru semua. Saya keluar ke bank. Ya, entah itu 50 ribuan atau 50 ribuan atau 10 ribuan atau 5 ribu, semua baru. Dia orang-orang kampung tuh Pak demen banget itu. Wih, duitnya baru, demen. Lah kita gue demen itu ya. Saya jujur Pak ya, jujur nih. Kalau uang udah lecek lusuh, saya kagak demen pengen lama-lama, saya keluarin buru-buru. Ya bener-bener nih. Misalnya nih ya, dapat amplop nih, ada duitnya jelek, tapi saya yang jelek sini, saya kagak demen pengen duit jelek saya. Demennya pengen yang baru, enak begitu rasanya. Nah apalagi mereka yang mungkin ketemu uang baru lebaran doang. Paham aja mas kalian. Nah ini konsep zakat fitrah yang saya pahami, saya kaji dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi udah saya nggak ributin tuh, udah nggak zaman buat saya. Cuman buat ngaji doang boleh dah. Ngaji mas santri ini zakat fitrah menurut Imam Fulan sah pakai uang, yang bilang nggak sah, ini begini dalilnya begini, yang dalilnya begitu. Dah buat ngaji doang dah, buat wacana pengetahuan aja, wawasan pengetahuan. Aplikasi saya nggak pakai yang begitu dah. Udah nggak zaman. Karena yang saya pahami kaidah namanya fikih itu kan bahasannya al-ahwal al-mutaghayyirat. Kondisi yang berubah-ubah. Maka tiap zaman kudu berkembang. Enggak usah ributin begituan mulu, capek, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Daripada ribut-ribut, saya mazhab Syafi'i, ikut pakai duit, tuh duitnya ada. Paham enggak? Apa pakai beras, tuh berasnya ada. Ikut mazhab Abu Hanifah, pakai duit, tuh duitnya ada. Berasnya ada, duit ada, tambah lagi baju pakaian baru sama makanan lebaran. Itulah yang saya amalkan. Begitu. Kalau saya lagi malas nyiap-nyiap semua, saya kasih uang 1 juta. Assalamualaikum bang, ini duit 1 juta. Mudah cukup buat lebaran. Ini zakat kita saya sama keluarga saya. RI 1. Datang rumah lagi, Bu, janda, ini zakat saya sama keluarga saya RI 2. Paham gak RI 2? Nomor 2 gitu. Ya, nomor 1, nomor 2. Begitu. Ya kalau siap nanggung lah, punya banyak-banyak kamu nanggung lah, enak aja. Kan gitu ya. Gua gini maunya 2, tapi kalau zakat saya kecil, jangan. Dan alhamdulillah keberkahan terus bertambah kalau kita mau rajin berzakat, infak dan sedekah. Kira-kira bisa paham ya?
Nah, itu konsep begitu kalau bisa nih zakat fitrah. Nah, ini satu masjid ada di daerah Bintaro. Setelah saya bikin kajian zakat kayak gini sampai seminggu, dia ngamalin tuh praktek. Udah nggak ada lagi zakat yang begitu ituan. Sudah sama jamaah semua. Akhirnya Pak, itu yang namanya pemasukan gede banget. Zakat fitrahnya aja berjuta-juta masuk. Karena rupanya baru paham, rupanya begitu. Ya iya, saya bilang, ente orang kaya-kaya, perumahan mewah kayak begini, zakat 50.000. Dari mana itu saya bilang? Fitrah 50.000 udah nggak zaman ente. Malu sama kita orang Gandaria, orang kampung nih. Gandaria itu kan perumahan loh. Bintaro tuh, hemat-hemat tuh kebayaran residen, apalagi namanya tuh villa-villa. Zakatnya fitrah cuman 50.000. Lah, ya malu ente emang itu. Gaji gede-gede, mobil mewah-mewah, bener kan? Lah kalau kita pakai motor Beat, lah dia motornya moge. Zakatnya mau sama kita 50.000 lah, bener aja Pak. Kan gak pantas. Sedangkan semua itu ala hasabit taisir. Kalau mau tambah tuh al-ghunmu bir ghurmi. Kalau mau untung gede, resiko juga siap kan? Gede. Pahala mau gede, keluarin juga yang gede, bukannya kecil-kecil. Begitu. Kira-kira bisa paham nih. Zakat, infak, sedekah ini begini panduannya. Al-Qur'an simpelnya bukan main. Kagak ribet-ribet Pak. Cuman kita mau nggak mempelajarinya. Begitu doang. Demikian ya, cukup ya. Udah siang ini. Ada pesan apa ini? Silakan, mumpung gratis. Ya. Kalau mengeluarkan zakat, ya, walaupun kaidah hadisnya sebelum sholat, sebelum khatib naik. Kalau setelah itu, fahiyah sodaqah minas sodaqat. Ya, tadi esensinya, masalahnya ada nggak maslahatnya? Kalau ngeluarinnya sebelum khatib naik, pertama kita mau sholat keganggu, mau ngapain ngeluarin jam segitu? Ya kan? Yang kedua, orang fakir miskin udah mau sholat id juga. Dia juga orang miskin mau sholat id, mau antar kemana? Sedangkan ada hadis lain dari Nabi SAW, riwayat bahwa mengeluarkan zakat itu yaum biyaumin, yaum au yaumen qoblal id. Tuh, waktu yang paling utama itu 2 hari sebelum lebaran id. Ya wajar karena mereka mau bersiap-siap. Nah kalau malam takbiran apalagi sebelum khotib naik, mau gimana mau lebaran? Si muzaki mau lebaran, si mustahik mau lebaran. Nah, hukumnya jadi makruh. Itu. Terus keluarin ya wajib keluarin gimana? Cuman siapa yang mau nerima? Sempet banget itu mencarinya sebelum sholat. Habis subuh keliling-keliling di mana? Ya kan ya? Kecuali tadi kalau datang ke orang miskin sebelum habis subuh, ya sebelum sholat id bawa duit 1 juta, insya Allah orang nungguin. Ini bon beras mau ngapain bang? Kalian bikin tupat lah, kapan masaknya? Kapan masaknya? Mau ya? Gitu. Ini paham jadi ini. Jadi kita gini ya, misalnya kaidah fikih itu lihat dulu dengan aplikasi dan fakta yang berjalan. Kaidah yang kita pelajari fikih boleh, tapi lihat aplikasinya tatbiknya sesuai apa enggak. Nah kalau nggak sesuai ya nggak usah dipakai. Ya kan, hukum makro apa semua itu dibahas-bahas itu kan pembahasan analisa ulama. Tapi namanya fikih itu yang utama adalah fiqhul hayah. Fikih tentang kehidupan nyata, itu namanya fikih. Karena di fikih apa sih? Pemahaman tentang agama, tentang fakta yang sedang berlangsung. Kalau cuma hafal doang, kaidah-kaidah, aplikasi kagak, namanya bukan fakih, bukan. Namanya fakih itu orang yang bisa memahami panduan agama dan aplikasi dalam kehidupan nyata, bukan cuma di buku doang. Jadi fakih itu bukan cuma orang yang paham hafal kitab bolak-balik, bukan. Yang bisa memahami urusan agama dan sejalan dengan aplikasi kehidupan. Begitu. Ya, paham ya kira-kira ya? Cukup ya Pak ya? Kira-kira ada yang bertanya lagi? Ada lagi nggak? Hah? Nggak ada? Habis ya? Dah, insyaallah selesai. Insyaallah lebaran kita bisa ngamalin ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jangan lupa yang punya kontrakan petakan berhitung, ya kan ya? Keluar zakatnya, hubungin Ustaz Ipung sama siapa panitia sini ya. Jiji, tolong rumahnya dong, karena banyak kontrakan bingung hitungnya. Datang. Nah.
berapa sebulan, ya kan ya? Berapa hasil sebulannya, berapa bayar listriknya, berapa lampu, berapa air, sisanya keluarin zakatnya. Selesai. Islam itu indah kok. Ya, kalau petakan mau ngeluarin 10%, silahkan. Mau 20%, cakep. 50% dari sisa, lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. 2,5% nyebur aja ke jurang. Lah punya kontrakan 2,5% mulu. Ya 2,5% mulu. 2,5% ini buat emas yang kita simpen, ya, jam tangan mewah yang kita simpen. Berapa nilainya hari ini? Nilainya hari ini sekian, keluar zakatnya 2,5%. Mobil nggak ada. Mobil itu buat kebutuhan operasional. Motor nggak ada, kecuali buat mobil yang buat gaya-gayaan doang. Moge kena zakat tuh moge. Kenapa? Itu bukan kebutuhan hidup, itu namanya gaya hidup. Jadi begini, orang punya mobil, ya dengan kondisi makomnya dia. Artinya kalau level misalnya Ustadz TPA, maksain beli Alphard nggak sesuai, paham nggak? Lah Ustadz TPA mau ngapain? Bukan nggak boleh, bukan, tapi maksain. Ya ngitung dia tiap bulan berapa gajinya, berapa kredit mobilnya. Nah lain dibeliin orang juga terima, tapi itu lihat ini sesuai nggak? Pak, mobil mewah juga pajaknya gede banget kan? Mobil mewah, pajaknya gede. Bener-bener beli mobil tuh mikir-mikirnya pajaknya Pak. Sayang duitnya. Tiap bulan, tiap tahun kita ngeluarin pajak. Alphard tuh, berapa pajaknya? 15 juta. Seharga motor. Ya kan ya? Mending tiap tahun tuh 15 juta buat sedekahin ketahuan. Ya, mendingan ya udah mobil yang masih enak dipakai, layak buat kita, cocok udah. Yang penting nyaman. Mobil apa sih enaknya? Nyaman, mau sunroof, bikin sunroofnya. Baru sudahnya. Mau kursi bisa muter, bisa goyang-goyang, bawa ke bengkel, ganti kursinya, kan begitu doang. Mobil boleh Avanza, tapi kursinya kayak Alphard, boleh aja itu. Paham nggak? Daripada beli mahal-mahal, yang sayang itu Pak, beli mewah, jujur aja nih, yang sayang itu pajaknya makin gede Pak. Duitnya kebuang, mendingan buat orang miskin, sedekahin tiap tahun tuh mobil, duitnya ya Kak. Tuh. Nah, kalau kita levelnya kita punya mobil Innova, lalu beli Mercy S-Class, buat apaan Ji beli Mercy Ji? Buat kondangan doang. Kondangan, ya, undangan, rapat, biar tampilan gue keren gitu, bener ustadz gue nih, ya Kak. Paling mobil Innova cukup, tapi dia beli lagi tuh Alphard ataupun Mercy hanya buat begituan, buat gaya hidup. Itu mobil yang kedua kena zakat. Mobil yang pakai kebutuhan harian nggak kena zakat. Iya, tinggal di Kebalen, ya, pakai Vario juga udah keren banget, bener nggak? X-Max, N-Max udah keren. Anda beli moge seminggu sekali jalan-jalan, paham gak nih? Nah itu tuh mogenya kena zakat, paham ya? Paham nih? Jadi kalau udah di atas kebutuhan hidup kena zakat. Kalau yang hanya kebutuhan hidup apapun levelnya nggak kena zakat. Tapi kalau udah masuk ke gaya hidup, ya bukan lagi primer tapi udah masuk ke sekunder, itu kena zakat. Progresif ya. Punya dua tuh Mercy-nya buat gaya-gayaan, progresif, kena lagi zakatnya. Hitung tuh mobil berapa harga tiap tahun, 2,5%-nya keluar zakatnya. Udah kena pajak, zakat lagi tuh, biar dirasah tuh. Tapi mau ngapain gaya-gaya? Allah nggak seneng. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa itu mukhtal? Mukhtal itu diambil dari kata-kata khuyul. Khuyul itu kuda yang jalannya bergaya depan betina. Kuda Ferrari, tahu nggak? Kuda tuh kalau depan betina dia yang jalannya begini biasa, kalau depan perempuan nyari perhatian. Tunggu kuda tuh. Itu namanya mukhtal. Itu orang kalau bergaya dari segi tampilan, sikap. Fakhur dari penampilan pakaian, kendaraan, rumah itu namanya fakhur. Allah nggak demen dua-duanya. La yuhibbu mukhtal wa la yuhibbu fakhur. Siapa tuh mereka dua? Alladzina yabkhulun. Orang kalau mukhtal sama fakhur pasti medit kata Allah. Pesta, wah jor-joran dah. Ayo warga Balen undang besok anak punya anak nikahan. Pesta di mana? Pestanya di gedung Gatot Subroto. Nyawa gedungnya sekian ratus juta. Tiap tamu yang datang dikasih HP, iPhone. Paham nggak? Keren banget sih Fulan. Bikin pesta kayak begitu. Besok Ustaz Ipun datang. Assalamualaikum Bang Haji. Ngomong-ngomong genteng atap masjid kita bocor Bang Haji. Nih 500.000, 500.000. Paham nggak? Orang kalau yang bergaya begitu pasti pelit. Allah yang bilang begitu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhulun. Masih mending ada lagi wa ya'muruna nasa bil bukhli. Ngajak orang suruh pelit. Nah, coba itu. Ini dua-duanya Allah nggak demen. Nah, ini yang nggak boleh dalam agama Islam. Orang yang makin hebat itu semakin banyak harta, hidupnya makin sederhana. Tapi berbaginya
kenceng, infaknya jor-joran, tanpa perlu pencitraan, tanpa perlu peliputan. Ini kagak mau bagi zakat, ngundang orang TV, undang, ya ilmu gitu. Bang, zakat itu urusan wajib nggak ada nilainya. Kita bangga nih, alhamdulillah udah kerjain sholat waktu nggak pernah bolong, ya nggak apa-apa, memang kewajiban. Paham nggak? Hal yang wajib itu nggak ada nilai unsur untuk apa? Pencitraan nggak ada, karena itu kewajiban. Zakat anak keluar tahun ini alhamdulillah 100 juta. Emang hartanya berapa? Wah, anak punya miliaran, sekian miliar, gitu ya. Lah itu mah namanya wajar, Bang. Kalau ente punya harta miliaran, sedekahnya miliaran, baru hebat. Zakatnya miliaran, baru hebat. Kalau dihitung mah cuman 5%, 10% doang dari harta ente mah, ya itu mah kagak ada apa-apanya. Paham gak? Tuh orang yang kaya tuh yang benar-benar berani dalam berzakat, berinfak dan bersedekah. Semoga bisa dipaham ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu